Pada tanggal 9 September, semua orang yang melihat hantu prajurit di jalan, tubuh mereka langsung sisa tulang saja. Orang-orang di kota saling menyebarkan berita. Setiap rumah penuh dengan yang bisa anti kejahatan. Di rumah ada patung batu untuk memberkati. Atasan mengirim perwira militer untuk mencari hantu tentara. Endingnya semua hanya sisa tulang saja. Kejadian aneh itu membuat Kaisar takut. Dia mencari pengusir setan Dehua untuk datang. Diperintahkan dalam 10 hari untuk menyelidiki kebenaran tentang hantu militer. Dehua terima tugas. Bersama Tongbo dan Sangguan Yan. Di jalan bertemu dengan kelompok bandit membawa peti mati. Untungnya ada seorang ksatria membantu. Mereka baru saja keluar dari bahaya. Pria itu memberitahu Dehua nama belakangnya adalah Lei lalu pergi. Ketika mereka sampai ke desa Sibu Ziben, di jalan tidak ada orang. Tentara Zongkui berlutut dan berkata, hantu prajurit setiap malam akan membunuh orang. Karena itu semua orang tidak berani keluar dari rumah. Sampai ke tempat Dehua mengecek semua buku. Menanyai mereka, daging manusia tidak terbakar secepat itu jika kena api. Kenapa bisa berubah menjadi bedu hanya dalam sekajap mata? Tentara Chu awalnya juga tidak percaya. Tapi dia dengan Zongkui saksi dengan mata sendiri. Pejabat itu hanya mengatakan dua kata, hantu prajurit. Langsung berubah menjadi tulang. Dehua terus lihat bukunya. Menemukan satu halaman hilang di dalam. Pria dari keluarga Niu yang menyimpan buku setiap hari robek. Setelah pejabat meninggal, Niu langsung sakit menjadi gila. Mulai sejak itu tidak masuk kerja lagi. Dehua berpikir bahwa di tangan orang ini ada bukti. Jadi hari berikut berangkat untuk mencari orang itu. Di dalam ruangan punya Niu nempel banyak yang untuk anti hantu. Bergumam di mulut, hantu prajurit. Setelah didorong sama Zongkui, tiba-tiba berubah menjadi aneh. Berjalan berapa langkah lalu jatuh ke lantai dan mati. Tepat waktu itu pejabat desa laporan. Mengatakan bahwa Wu Mingluo menemukan dua kerangka. Dehua datang mayat sudah menjadi pasir. Mereka menyelidiki. Dua orang ini adalah Zhang Tan dan Tute Lie adalah preman terkenal di desa ini. Kali ini Wu Mingluo muncul. Kacang kuning. Ada desas-desus bahwa hantu prajurit yang membawa harta itu. Tinggalkan berapa kacang di jalan. Tiba-tiba ada orang menemukan satu handuk tangan. Bagian atas memiliki huruf bordir Qiguai Demeng. Pejabat desa menjelaskan. Qiguai Demeng adalah tempat yang terkenal di sini. Di dalam ada banyak wanita yang cantik dari barat. Orang biasa di sini tidak ada uang untuk masuk ke dalam. Kebetulan setelah Sangguan pemeriksa mayat pria bernama Niu itu. Jelas baru meninggal dari 2 jam sebelumnya. Mayat sudah berbau busuk. Intinya, dalaman tubuh dia sudah mulai busuk. Itu juga sebelumnya Dehua ketemu dia. Pria Niu ini sudah mati. Dehua beri kacang kuning kepada Sangguan. Sangguan berpikir kacang kuning ini bukan permata. Dan dalam rakyat tidak ada yang bisa membuat kacang kayak gini. Tapi petunjuk ini tidak cukup. Semua berpikir mau atau gak mau harus datang ke Qiguai Demeng. Dehua kasih handuk tangan untuk Mami di sini. Ketika mereka tahu handuk ini adalah punya Ruan Fou. Tidak omong apa, langsung bergegas ke dalam kamar. Di dalam kamar Ruan Fou ada noda tanah kuning. Pintunya juga tidak menutup rapat. Ada jejak seseorang sedang membaca buku. Jelas pernah ada orang datang ke sini. Dan di dalam kamar ada bau minyak anti karat untuk senjata. Ini membuktikan ada seseorang sedang bersembunyi di dalam kamar ini. Baru selesai omong, ada bayangan turun ke bawah. Bertarung dengan Dehua. Menemukan pria ksatria Lei, orang yang pernah menyelamatkan dia. Zongkui mendengar suara bertarung di lantai atas. Langsung melompat ke atas bersama Dehua bertarung dengan ksatria Lei. Dehua ambil kacang kuning dan tanya pada Ruan Fou. Tapi Ruan Fou hanya menjawab. Sudah pernah melihat kacang ini dari salah satu tamu, berapa hari yang lalu. Dia hanya berpikir ini adalah emas kuning. Tidak tahu ada arti apa di belakangnya. Di lantai bawah, Zongkui baju dirobek bagian dada sama Lei. Dengan marah menusuk ke bagian dada punya Lei juga. Tapi jari dipatah olehnya. Di saat bahaya, Mami mengirim seseorang untuk mengirim sinyal. Saat itu Lei sudah pingsan. Sekarang di desa Taidou penuh dengan hantu prajurit. Orang yang melihat, tubuh langsung menjadi kerangka. Dehua datang ke Qiguai Demeng untuk mengetahui kebenaran. Kebetulan menangkap pria bernama Lei lagi. Tapi pria ini datang ke Qiguai Demeng untuk mencari saudaranya. Dari waktu pergi ke Qiguai Demeng hilang sampai sekarang. Sekarang Sangguan temukan lebih banyak petunjuk.
Di dalam hidung ada racun dari si budiku. Bernama King Nongtu. Tapi kematian pria bernama Niu benar-benar berbeda. Berpikir racun dari si budiku. De Hua ingat seseorang. Dia sekali lagi bergegas ke dalam kamar Ruan Fou. Hampir melihat semua tubuh gadis itu. Tidak lama Ruan Fou keluar. Menjelaskan racun itu untuk De Hua. Ternyata King Nongtu adalah bedak wangi. Adalah sesuatu yang digunakan orang-orang di desa ini. Takaran yang pas bikin semangat nyaman dan cantik. Jika overdosis, cahaya menyebabkan halusinasi, yang berat akan gila. De Hua abis dengar itu langsung mengcoba cium. Hasilnya mencengangkan. Tiba-tiba ada angin bertiup. Semua lilin di dalam kamar mati. Berbalik melihat banyak hantu prajurit ada di dalam. Bertarung sebentar, De Hua kalah. Ketika dia akan dibunuh, Ruan Fou memercikkan air ke wajahnya untuk membangunkannya. Ruan Fou memberitahu tadi dia mencium terlalu banyak bedak itu. Makanya ilusi muncul. De Hua mengingatkan pria bernama Niu yang sudah mati itu. Pergi mencari petunjuk lagi. Memang menemukan halaman buku yang hilang sebelumnya. Saat memeriksa luka untuk Lei, melihat luka yang dinusuk oleh Zhong Kui sudah menjadi hitam. Lei berkata, Zhong Kui menggunakan skill dari wilayah barat. Sangguan abis mendengar langsung pergi mencari De Hua. Tanya yang jelas baru tahu. Ketika Lei merobek pakaian Zhong Kui, melihat di tubuh ada tato bergambar lingkaran. Dan di dalam rumah pria bernama Niu itu, De Hua menemukan kulisan yang sama. Mereka langsung pergi untuk melihat mayat pria bernama Niu sekali lagi. Mencoba melihat di tubuh ada luka seperti Lei atau tidak. Tapi hasilnya membuat mereka kecewa. Meskipun dua luka sangat mirip, tetapi arteri di sekitarnya tidak rusak. Tapi Lei menggunakan jari untuk menekan. Telah membersihkan meridian pria bernama Niu itu. Benar saja, ada yang berwarna hitam keluar. Ternyata Niu pernah dibunuh oleh Zhong Kui. Dengan banyak petunjuk yang ditemukan sebelumnya, De Hua berpikir, hantu prajurit adalah racun yang disebabkan oleh bubuk harum itu. Orang yang membunuh mereka adalah Zhong Kui. Tapi kacang kuning di tempat kejadian adalah harta karun makam Raja Lu. Ia kacang kuning dari kalung emas dari makan Raja Lu. Zhong Kui karena ingin semua harta karun ini. Membuat adegan hantu prajurit. Setelah memikirkannya, De Hua kirim orang untuk mencari Zhong Kui. Tiba-tiba bawahan memberitahu, jika Zhong Kui baru dibawa pergi oleh Wang Ma. Menunggu mereka sampai ke Wuming Luo. Tidak sengaja menemukan tubuh Zhong Kui sudah menjadi pasir. Hanya tersisa tulang saja. Saksi dengan mata langsung, benar-benar terkejut. Tapi De Hua masih tidak percaya jika hantu prajurit membunuh orang adalah nyata. Mengikuti Lei, masih tidak menemukan yang aneh. Jalan di depan tidak ada jalur untuk melarikan diri. Jadi Zhong Kui sepertinya bukan korban. Sampai Lei juga agak percaya jika semua itu dilakukan oleh hantu prajurit. Tidak ada petunjuk baru. De Hua hanya bisa kembali. Semua petunjuk sudah putus. Di dalam 2 hari dia terus berpikir. Hanya sisa 1 hari untuk memecahkan kasus. Kaisar bukan orang yang lembut. Sangguan sangat khawatir untuknya. Tongbo muka kelihatan seperti ingin dipukul. Tidak bisa menahan lagi, memutar tangannya. Tolong gadis ini ingin patahkan tangan saya. Mendengar jeritan menyedihkan di luar. De Hua mengingatkan waktu di Qiguai de Meng Nanhai. Lei saat bertarung dengan Zhong Kui sudah patahkan jarinya. De Hua langsung lari untuk mencari mayat punya Zhong Kui. Ternyata ini bukan Zhong Kui. Dia panggil Lei bersama datang ke tebing gunung itu lagi. Di sini pasti ada jalan keluar. Tidak lama kemudian dia menemukan satu pintu batu. Mereka melewati jalan itu. Menemukan di depan adalah Qiguai de Meng Nanhai. Sepertinya ada hubungan dengan hantu prajurit. Lei memberitahu jika dia curiga dengan Ruan Fou. Tapi De Hua sekarang tidak langsung datang ke sana. Balik ke tempat dia untuk mengecek semua petunjuk dari awal. Sekarang dia sudah mempunyai semua petunjuk yang diperlukan. Tapi yang membuat tidak harapakan adalah semua arahkan ke Lei. Dari waktu dia bangun De Hua. Dan saat tunjuk pembunuhnya adalah Zhong Kui. Dan cara membuat racun di dalam tubuh Niu muncul keluar. Membuat dia percaya pada hantu prajurit. Semua membuat De Hua keringatan dingin. Tiba-tiba dia mengingatkan waktu Lei bersembunyi di dalam kamar Ruan Fou. Berpikir Ruan Fou sedang dalam bahaya. Ruan Fou. Untungnya tidak ada apa terjadi.
Ruan Fou ketakutan menggunakan bedak wangi itu. Dehua berbicara dengan dia. Lei dan hantu prajurit ada hubungannya. Orang dibunuh oleh dia akan ada noda aneh di tubuh. Tapi keracunan King Yang Tu. Dehua jatuh ke dalam ilusi. Di dalam kamar ada banyak hantu prajurit muncul lagi. Dehua tidak hati-hati dipukul sekali. Ruan Fou terkutuk juga. Seluruh tubuh menjadi pasir. Ketika Dehua bangun kembali melihat dia sudah di Zhou Liu Miao. Sang Guan menyelamatkan Dehua dari Qi Guide Meng Nanhai. Tapi Ruan Fou sudah menjadi pasir, mati. Dehua pegang dada dan tidak bertanya apa lagi. Karena dia sudah tahu apa itu hantu prajuritnya. Dia memegang pasir dari satu mayat. Pegang dengan erat ada tetes darah jatuh ke bawah. Ternyata itu bukan darah. Ini adalah larva beracun yang menghisap darah. Orang yang diserang oleh larva ini, seluruh tubuh akan dimakan semua. Lalu larva berubah menjadi pupa yang terlihat seperti pasir. Pupa ini sangat keras. Jika tidak menggunakan kekuatannya, pupa tidak akan pecah. Pembunuh menggunakan trik ini. Membuat adegan palsu. Dehua kumpulkan semua bawahan. Bersama dia berangkat ke tebing di Wumingluo lagi. Tapi di samping pintu yang dia telah menemukan, masih ada satu pintu yang lain. Sepertinya di sini adalah tempat bersembunyi punya pembunuh. Dehua bawa orang ke dalam untuk periksa. Banyak hantu prajurit ada di dalam. Pria sedang memakai pakaian raja adalah Zhong Kui. Dan Lei sudah ditangkap ke sini. Dehua juga tidak kaget. Sebelum dia sudah meramalkan. Zhong Kui adalah pangeran punya negara Dailan. Dailan diserbu oleh Raja Lu. Ada orang membawa dia ke Ruanzhong. Berapa tahun kemudian Raja Lu meninggal. Mereka menemukan harta punya Raja Lu ingin membangun negara mereka lagi. Menggunakan racun dari si budiku untuk mengangkut harta karun. Siapa yang tidak sengaja melihat akan dibunuh oleh larva yang sangat haus darah. Membuat TKP palsu. Bahkan semua orang penting dikirim ke sini juga dibunuh dengan cara yang kejam. Dan selain itu ke sini bukan hanya ada pangeran. Tapi ada seorang putri juga. Dan itu adalah Ruan Fou. Sebenarnya Dehua selalu berpikir itu adalah ilusi. Sampai dia dipukul di tempat Ruan Fou. Jika bukan ilusi, saat dia bangun tidak akan merasakan apa. Tapi di balik itu, sekarang dia baru mengerti semuanya. Setelah mendengar argumen Dehua, Chu tiba-tiba menyerah pada musuh. Ternyata dia adalah bawahan pangeran dari negara Dailan. Semua ini adalah rencana punya dia. Saat ini Dehua melihat melalui plot mereka. Tidak biarkan dia pergi. Ruan Fou ambil sebuah obat warna biru masuk ke dalam mesin itu. Tiba-tiba hantu prajurit bergerak. Menyerang tentara dari Dehua. Meskipun terluka parah, hantu prajurit masih bisa bangun. Dehua melihat mesin yang mengkontrol hantu prajurit. Melompat ke sana. Hancurkan mesin itu. Hantu prajurit juga berhenti. Zhong Kui mulai panik. Karena mesin sudah hancur. Tidak ada yang bisa mengkontrol hantu prajurit lagi. Tiba-tiba ada bunyi bel. Sebuah hantu prajurit besar bergerak. Muncul dari salah satu sudut. Sekarang Lei berhasil membuka ikatan talinya. Bertarung dengan makhluk itu. Dehua melihat bel di tubuhnya. Itu adalah yang mengkontrol para hantu prajurit lain. Lei ingin menusuk tapi tiba-tiba berhenti. Karena makhluk di depan dia adalah saudaranya. Tapi situasi sekarang tidak ada waktu untuk berpikir. Lalu dia hancurkan bel di belakang hantu prajurit itu. Dengan pedang membunuhnya. Zhong Kui melihat sudah tidak ada harapan lagi. Melempar larva haus darah itu ke arah Dehua. Tapi dia sudah siapkan dari sebelumnya. Melempar kembali ke Zhong Kui. Zhong Kui membuat banyak kejahatan. Akhirnya harus dibayar untuk semua kejahatan itu. Lei dengan tangan sendiri harus bunuh saudara dia. Merasa sangat marah, jadi dia mau membunuh Ruan Fou. Dengan pedang menusuk 2 kali mencabut nyawa 2 orang. Sekarang Dehua berhasil pecahkan kasus hantu ini. Film berakhir di sini. Film dengan judul Ren Jie Huangdi di dalam Wumingluo. Jika Anda tertarik dengan klip ini jangan lupa cari link full untuk menontonnya. Oh ya jangan lupa like dan share video ininya. Sampai jumpa di video berikut.